jutawan. Dan betul. menawan. Tidak inovasi berarti mati. Betul. Untuk berurusan dengan orang-orang warteg, mostly mereka kan uneducated. Betul. Melatih mereka itu perlu kesabaran banget. Bagaimana you deal dengan itu? Peter Scherer, inilah sosok di balik suksesnya Wahyu. Sebuah startup yang membantu rumah makan tradisional yang kita kenal dengan kata warteg. Melalui sebuah aplikasi bernama Wahyu, memberikan kemudahan para pemilik rumah makan untuk berbelanja bahan pokok makanan tanpa harus ke pasar. Berkat kerja kerasnya, dua orang anak ini telah memiliki 12.000 mitra rumah makan tradisional. Dari banyak warteg yang kamu handle, Ya. ini yang seperti ini baru satu ini? Betul, hanya satu dulu. Ini modelnya? Ya, betul. Kenapa mau pilih warna kuning ya? Karena kita lihat bahwa filosofinya warna kuning adalah cerah. Dan kita ingin agar pemilik warung makan yang tadinya merasa mungkin masa depannya masih buram, kita ingin supaya buat masa depan mereka cerah. Setiap rumah makan bergabung dengan Wahyu akan diubah tampilannya menjadi lebih menarik bagi para pengunjung. Tampilan menjadi bersih, pengunjung pun lahap menyantap makanan. Pak Haji Sori merupakan salah satu bergabung dengan Wahyu sejak tahun 2017. Iya. Halo, Mas. Ini Halo, Bapak. Mas. Apa kabar? Pak, aku nih penasaran nanya. Iya, kenapa tuh? Ini kan Pak Peter kepo ngurusin warteg di Indonesia. Bener, Bu. Tapi Emang. menurut saya, warteg itu kan sudah memasyarakat. Tanpa dia kepo urusin, pasti juga tetap dibutuhkan dan bertahan. Betul. Nah, sekarang yang saya mau tanya, beneran kehadiran Wahyu itu mengubah sesuatu lebih baik? Yang jelas mah pasti itu, Bu. Apa? Iya, yang pertama ya dari segi kebersihan, kita punya aplikasi, ada pelatihan, komplit lah pokoknya, Bu. Apa yang dilatih? Ya, Apa ada yang nanti, dilakukan? itu ada pendidikan diplomasi nanti, Bu. Nah, Iya. terus untuk omset, ada ngaruh nggak? Yang jelas mah pengaruh dong, Bu. Berapa banyak? Iya, hampir 50% lebih lah gitu. Selain omset yang terus, Iya. apalagi yang terpengaruh? Pengaruhnya gitu, Bu. Saya jadi terkenal dong, Bu. Terkenal. Tadi cerita jam pulang. Iya. Jam pulangnya lebih pagi. Jam pulang iya, Bu. Biasanya jam berapa pulang? Saya biasa pulang tuh jam 10, jam 11, paling jam 5 udah pulang sampai Makanan rumah. biasanya habisnya Iya, malam. Sekarang malam. dengan merubah tampang Iya. begini, jadi lebih cepat. Iya, gratis banget lah, Bu. Pokoknya. Iya. Nanti keren dong dia ya. Iya, idenya ya. Terima kasih Oke. banget, Pak ya. Sama-sama. Nah, jadi merubah tampang. Ya, karena kita percaya manusia itu makhluk visual. Jadi mereka melihat dan ketika mereka tertarik, mereka mau mencoba. Namanya kecerdasan fisikal Yes, itu yes, ya. betul. Merubah penampilan baik dalam satu produk Ya. ataupun manusia. Manusianya juga. Itu bukan suatu keiseng-isengan atau nggak ada kerjaan, tetapi itu Betul. kecerdasan. Ya, pasti. Bayangkan kalau misalnya tempatnya kurang baik, terus penampilan yang menyajikan makanan berantakan, orang juga pasti tidak akan tertarik. Jadi bisa memaksimalkan aset adalah suatu kecerdasan. Pasti. Nah, yang Bapak harus tahu juga, Siap, siap. Bapak satu ini sekolahnya cuma sampai SMA, ya kan? Iya. Jadi ini bagaimana kalau begitu saya bilang sekolah nggak penting dong. Kamu lulus SMA aja bisa dipercayakan orang jutaan dolar punya duit. Iya, saya memutuskan untuk tidak sekolah. Tapi setelah 2 tahun ke Indonesia, saya akhirnya sekolah lagi Dari mana? dari Australia. Dari ke Indonesia kamu sekolah lagi? Sekolah lagi. Saya sekolah periklanan. Gitu. Jadi saya sekolah periklanan karena saya merasa bahwa saya perlu ilmu mengenai periklanan. Jadi bukan nggak sekolah, kamu Bukan take nggak a sekolah. long break, Yes. mau coba kerja tanpa Yes. sekolah dulu, Yes. meloncat seperti orang-orang dari Yeah. SMA langsung sekolah, Yeah. baru kerja. Kamu loncat kerja dulu, Yeah. ternyata ujung-ujungnya tetap Sekolah butuh. lagi. Nah, tapi konklusinya tetap butuh sekolah. Setelah bergabung dengan Wahyu, pemilik rumah makan tradisional akan mendapat pelatihan khusus. Ada 3 rumusan yang selalu Peter tawarkan kepada pemilik makan. Saya dengar Ya. kamu mempengaruhi pola pikir para pemilik warteg dengan konsep P3K. Apa itu? Jadi ketika mereka ingin maju, mereka ingin bergabung dengan Wahyu, pasti mereka tanya. Jadi
memang Wahyu bantuin apa? Nah, kita menjawab bahwa Wahyu menyediakan P3K. P3K itu apa sih? P3K sebenarnya singkatan dari pelatihan, pembimbingan, pendapatan, dan pemindahan. Pelatihan dan pembimbingan ini merupakan modal dasar mereka mendapatkan pengetahuan dan bagaimana mereka bisa mengubah mindset mereka, value mereka. Terus kemudian pendapatan ini kita menjanjikan mereka ketika mereka bergabung dengan Wahyu, pendapatan mereka pasti lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudahan adalah bagaimana kita membuat mereka supaya lebih efisien di dalam bekerja. Dengan cara kita menyediakan aplikasi, mereka bisa order makanan, mereka bisa bisa memesan barang-barang yang tadinya mereka harus bangun pagi dan mengangkat yang berat-berat. Ketika bergabung dengan Wahyu, mereka bisa menjadi jutawan. Kenapa Tentunya harus dampak gitu? positif. Kamu cari perhatian kah? Sensasi kah? Cari kredit? Oke, di segmen ini kita akan bicara tentang mistakes. Tadi kan sudah value, sekarang mistake. Karena manusia pasti berbuat kesalahan. Betul. Kita bahas dulu nih 2 kesalahan. Kesalahan dalam personal life. Ya. Apa itu? Kesalahan saya banyak banget ya. Yang fundamental, yang masyarakat yang bisa fundamental. belajar. Saya terlalu bekerja sendirian. One man show. One man show. Balik lagi, apakah itu ada hubungan dengan Anda yang tidak sekolah cukup panjang? Bisa jadi karena saya susah percaya orang. Susah percaya. Itu kesalahan Mungkin saya. kalau di sekolah kita terbiasa dengan teamwork, kerja kelompok ya. Jadi ketika tidak menjalani proses itu di kantor jadinya one man show. One man show. Tapi ada juga bukan karena one man show-nya tidak terlatih kerja dalam teamwork, tetapi you have a trust issue. Trust issue, betul. Merasa orang tidak sepintar kamu kerja. Betul. Nah, itu kesalahan saya sehingga membuat saya apapun dikerjakan sendirian dan akhirnya apa terjadinya? Capek sendiri, burnout sendiri gitu. Marah-marah. Marah-marah, lemes sendirian. Nah, sekarang sudah bisa membuat delegasi orang lain. Yes, ya puji Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang yang baik, yang terbaik untuk kita bisa saling berkoordinasi. Oh, good. Oke, sekarang kesalahan secara itu personal life. Personal. Oke, sekarang sekedar kerjaan. Sebenarnya yang tadi trust issue dan one man show itu juga berpengaruh ke kerjaan juga. Dari personal mistake yang efeknya ke profesional. Betul, betul. Oke. Dan akibatnya terlalu jadi micromanage. Micromanage akibatnya ya kita nggak bisa bigger and faster, company, ya? Not healthy for the company gitu. Jadi ternyata dari personal impactnya juga ke kerjaan nih. Yang kedua adalah mistake saya susah bilang tidak, sungkan. Kayaknya itu kultur di Indonesia, banyak orang susah say no ya. Kenapa boleh tahu? Saya paling sedih kalau buat orang lain kecewa. Gitu. Jadi tapi kan kesannya PHP. Betul, setuju. Dan lebih itu merugikan loh. Benar. Dan itu pelajaran buat saya juga. Jadi bagaimana lebih baik bilang tidak daripada PHP. Nah, untuk PHP ada 2 pihak yang merasa dirugikan. Satu pihak orang pemberi yang janji, dijanjikan, dia berharap ternyata tidak, tetapi Anda juga mengalami kerugian kata Anda. Betul. Dalam hal apa? Akhirnya kita kewalahan, gitu ya. Karena merasa satu sisi kita membantu mungkin akhirnya jadi tidak sepenuh hati gitu ya, karena memang faktor Anda kesungkanan. tahu tawaran itu sebenarnya tidak cocok dengan Anda. Betul. Tapi karena Anda tidak mau mengecewakan, Anda terima, tapi Anda mengerjakannya setengah hati. Betul. Karena nggak enak. Yes, dan akibatnya apa? Akibatnya mungkin dari produktivitas kita yang bisa maksimal akhirnya terpotong karena kita harus mengurusi hal-hal yang mungkin tidak ideal gitu, tidak tepat. Yes, being sweet and sweet talker is different. Yes. Semua orang harus being sweet, tetapi not sweet talker. Sweet talker, betul. Nah, itu pelajaran banget. Pelajaran ya. Betul. Sampai sekarang itu apps masih salah benar dikorektif terus? Selalu kita percaya
selalu berubah, selalu dinamis, dan selalu disempurnakan gitu. Jadi mau sampai kapanpun selalu ada versi yang terbaru gitu. Karena kita tahu kita ingin supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Pasti selalu ada inovasi baru yang kita hasilkan. Tidak inovasi mati. Betul, betul. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya ditanya apps-nya udah jadi atau belum, apps-nya udah sempurna apa belum gitu ya, tidak akan bisa sempurna karena tidak ada ujungnya. Harus selalu disempurnakan, selalu lebih baik dari versi sebelumnya. Anda tahu di sini orang ikut-ikutan bisnis tren. Anda takut nggak dengan kompetitor? Buat saya kompetitor itu justru menarik buat kita termotivasi, terutama kalau misalnya kita orang yang selalu ingin lebih unggul, lebih maju gitu ya. Dengan adanya kompetitor justru mempush kita supaya lebih lagi. Jadi merasa diri mampu, tidak takut dengan kompetitor. Yes. Thank you Peter, seperti orang bilang hidup adalah cerita. Dan semoga ceritamu menjadi manfaat buat bangsa Indonesia yang mendengar. Amin. Thank you, sukses buat Wahyu ya. Sukses juga buat Ibu. Dari hasil wawancara saya dengan Peter Scherer, founder dari Wahyu, ada yang menarik perhatian saya, yaitu slogan dan filosofi perusahaan mereka. Kata pipis mungkin akan membuat kita tertawa, lucu, tetapi setelah tahu artinya justru akan membuat kita berpikir. P artinya positif, I artinya inovasi, P artinya peduli, I artinya integritas, S artinya sempurna. Positif, inovasi dan integritas adalah hal biasa yang sering kita dengar. Tetapi kata P di sini peduli yang membuat saya tertarik. Ketika kita membuka suatu usaha, ketika kita berbisnis, kita mungkin hanya peduli untuk membuat untung diri kita sendiri, perusahaan profit sebanyak mungkin. Tapi pernahkah kita berpikir, peduli bahwa itu juga harus menguntungkan orang lain? S, sempurna. Seperti kita tahu tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tetapi ketika sempurna adalah benchmark kita, paling tidak ketika kita jatuh tidak mencapai kesempurnaan, excellent adalah kata yang kita raih. Ayo ubah perilakumu, ayo ubah mindsetmu, jangan kita tunda lagi, buktikan kita bisa lebih baik lagi. Indonesia ayo berubah, Indonesia ayo grooming, Indonesia ayo berubah, Indonesia ayo grooming, Indonesia ayo berubah, Indonesia ayo. Metro TV, knowledge to elevate.